aku Siska Margareta Manik. Hari ini aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk membahas sebuah materi dari kacamata biopsikologi tentang emosi dan kesehatan. Akan tetapi hari ini aku tidak hanya sendirian karena akan ada teman aku, Yesi dan Foni, yang akan membahas sebuah kasus seorang public figure, Nia Ramadhani, mengenai emosi dan kesehatan ini. Penasaran banget kan? Yuk sama-sama dengerin podcast ini buat tambah ilmu yang bermanfaat dan menarik buat teman-teman semuanya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar kata emosi. Sebetulnya apa sih emosi itu? Jadi emosi dalam kacamata biopsikologi adalah peningkatan atau penurunan aktivitas fisiologis yang disertai dengan perasaan yang merupakan karakteristik emosi dan sering disertai dengan perilaku dan ekspresi wajah. Nah, emosi ini ada bermacam-macam seperti rasa kebahagiaan, kegembiraan, ketakutan, maupun kesedihan. Psikologi biasanya mendefinisikan emosi dalam 3 komponen. Yang pertama kognisi, yang kedua perasaan, dan yang ketiga tingkah laku. Nah, menurut kacamata biopsikologi pada tahun 1930-an dan 1940-an, para peneliti mengusulkan bahwa emosi berasal dari sistem limbik, jaringan struktur yang diatur di sekitar batang otak bagian atas. Nah, emosi ini melibatkan struktur di semua tingkat otak, dari daerah prefrontal ke batang otak. Jadi apa sih yang menjadi struktur otak yang terlibat dalam emosi ini? Yang pertama itu ada hipotalamus, memiliki kontrol utama atas sistem otonom menghasilkan berbagai ekspresi emosional. Lalu yang kedua, amigdala berperan pada rasa ketakutan dan korteks insular dan ganglia basal berperan pada rasa jijik. Nah, itu kan bagian dari emosi juga kan? Lalu selanjutnya struktur penting lainnya adalah anterior cingulate cortex, bagian dari cingulate gyrus yang penting dalam mengendalikan perhatian, pemrosesan kognitif, emosi, dan juga kesadaran. Sebelum kita melangkah terlalu jauh dalam menetapkan emosi ke struktur otak tertentu, kita perlu memahami bahwa emosi tertentu melibatkan aktivitas dalam jaringan yang mencakup banyak area otak. Lalu seperti yang kita ketahui, emosi ini memiliki kaitan dengan stres. Jadi apa sih stres itu? Nah, stres adalah istilah yang memiliki 2 arti dalam psikologi. Yang pertama itu, stres adalah kondisi di lingkungan yang membuat tuntutan yang tidak biasa pada organisme seperti ancaman, kegagalan, atau berduka. Stres juga merupakan kondisi internal menanggapi situasi yang menegangkan. Lalu stres memiliki efek negatif. Apa sih efek negatif dari stres ini? Efek negatif dari stres itu yaitu yang pertama, ketika stres berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dapat mengganggu memori, menambah atau mengurangi nafsu makan, mengurangi hasrat atau kinerja seksual, menguras energi, menyebabkan gangguan mood yang artinya ini sangat mempengaruhi kesehatan. Nah, stres ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor sosial, kepribadian, dan genetik. Nah, ini akan dijelaskan lebih dalam oleh teman kami, Yesi dan Foni, dengan mengangkat atau dengan membahas sebuah public figure, Nia Ramadhani. Baiklah, mungkin mari kita dengarkan pembahasan dari Foni dan Yesi. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 10, aku Yesi Sianduri dan aku Foni Simbolon, yang mana kami akan berusaha menganalisis kasus berdasarkan teori-teori yang sudah diterangkan oleh Siska sebelumnya. Nah, jadi kali ini kami akan mengangkat satu kasus mengenai seorang artis ternama yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Nah, artis tersebut adalah Nia Ramadhani, seorang istri dari Ardiansa Bakri. Nah, jadi kan Nia Ramadhani tidak terlalu aneh atau asing lagi di telinga kita. Nah, jadi kali ini kami akan menganalisis kasus si Nia Ramadhani dengan menggunakan teori biopsikologi, terutama atau teristimewa kami mengangkatnya dari topik emosi dan health. Nah, jadi tanpa berlama-lama, kasus Nia Ramadhani ini diketahui atau paling umumnya dia mengalami stres. Nah, jadi kan stres ini banyak nih faktornya, apa saja sih? Mungkin dari lingkungan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya-tanya nih terkait apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi si
Nia Ramadhani mengalami stres. Kalau boleh tahu pendapat dari Yesi sendiri bagaimana? Oke, kalau misalnya aku sendiri ya, ketika aku mencari informasi terkait Nia Ramadhani, bahkan Nia Ramadhani sendiri pun menyatakan bahwa dirinya itu sering mengalami stres. Terus mungkin sesuai dengan yang sudah dikatakan oleh Fani sebelumnya, karena Nia Ramadhani adalah artis, sosok public figure, bisa besar kemungkinan yang menyebabkan stres itu adalah faktor sosial, yang mana banyaknya harapan, ekspektasi dari masyarakat yang mungkin nggak kenal sama Nia Ramadhani secara personal, tapi mereka punya ekspektasi bahwa Nia Ramadhani itu harus sempurna gitu kan, sebagai sosok artis gitu. Terus selain itu juga karena Nia Ramadhani ini adalah pasangan dari keluarga yang ternama gitu, keluarga Bakri, besar kemungkinan juga banyak tuntutan dari lingkungan sekitar Nia Ramadhani. Terus selain itu, ketika aku mencari informasi, aku menemukan fakta baru nih. Ternyata Nia Ramadhani itu terlahir dari keluarga yang broken home, dimana ketika dia berusia 8 tahun, ayah ibunya berpisah, dan Nia Ramadhani ini besar bersama kakak-kakaknya, dibesarkan hanya dengan ibunya saja gitu. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, aku ambil analisa bahwa sebenarnya kemungkinan yang menyebabkan Nia Ramadhani mengalami stres itu adalah faktor sosial. Tapi kalau dari Foni sendiri gimana nih? Nah, kalau menurut aku sendiri nih kan, pada umumnya ya, aku berbicara pada umumnya kalau seseorang itu mengalami stres itu karena faktor kepribadian. Nah, jadi faktor kepribadian ini kan menyangkut diri kita sendiri kan. Nah, pada peneliti yang sudah dilakukan oleh peneliti ya sebelumnya itu menyatakan bahwa individu yang introvert itu memiliki peningkatan kadar epinefrin. Nah, jadi kadar epinefrin ini, nah jadi kan kita tahu kalau kadar epinefrin ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita saat mengatasi tindakan atau situasi yang berbahaya. Nah, jadi kan situasi berbahaya ini banyak nih. Nah, salah satunya itu adalah ketika kita mengalami stres. Nah, jadi ketika seseorang mengalami stres itu akan meningkatkan kadar epinefrinnya. Selain kadar epinefrin, ada juga kadar norepinefrin. Nah, kadar norepinefrin ini yang mengaktifkan sistem saraf simpatik selama stres terjadi. Jadi, menurut saya itu tidak hanya dari perspektif sosial, namun juga ada dari perspektif atau dari faktor kepribadian seperti itu, yes. Menarik sih, karena setelah dipikir-pikir menurut aku dalam suatu kasus tuh ternyata orang tuh bisa memberikan reaksi yang berbeda gitu. Misalnya dia kepribadiannya adalah extrovert, ketika dia dadakan disuruh ngomong di depan 1000 orang, mungkin dia punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Dia mungkin senang didengarkan, senang menjadi pusat perhatian. Tapi ketika kita menyuruh seseorang yang introvert untuk tampil di depan didengarkan hanya 100 orang aja, bisa jadi justru dia stres gitu, mengalami tekanan kan. Betul, jadi betul. aku setuju sih sama pendapat kalau stres itu bisa disebabkan oleh kepribadian juga. Nah, mengingat kita ngebahas kepribadian nih, ada penelitian yang menyatakan bahwa karakteristik kepribadian introvert itu besar kemungkinan tuh diturunkan. Jadi buat individu yang introvert nih, tidak secara pasti sih, tapi memang biasanya orang tuanya juga adalah introvert gitu ya. Jadi ya orang introvert itu akan menurunkan introvert, tapi bukan berarti orang tuanya introvert anaknya pasti introvert, enggak gitu. Tapi ada penelitian yang menyatakan demikian. Jadi ini menarik sih, temuan yang menarik dari ternyata stres itu tidak hanya dari sosial tapi justru gen. Iya, gen berpengaruh ya. Iya, tentang pengaruh dari stres yang dihadapi oleh seseorang. Nah, iya, jadi karena ngebahas gen nih, sebenarnya mau itu sosial, mau itu kepribadian atau gen, sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita mengalami stres, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau dalam kasus Nia Ramadhani ini, seperti yang kita pernah dengar pemberitaannya di media-media baik TV atau sosial media itu, Nia Ramadhani pernah tertangkap menggunakan sabu atau narkoba, obat-obatan terlarang. Nah, kalau menurut Foni sendiri gimana nih tanggapan terkait dengan penggunaan obat terlarang? Nah, jadi kan dari kasus yang dihadapi oleh Nia sendiri, saya mengangkat kalau dia itu berusaha untuk meminimalisir tingkat stres yang ada dalam dirinya itu dengan menggunakan narkoba. Nah, kita tahu kan kalau narkoba ini berbahaya, bukan? Kan kalau orang yang menggunakan narkoba itu akan menyebabkan kerusakan otak loh, yes. Tahu nggak? Kalau otak ini kan ada banyak nih, iya. kan? Kira-kira tuh
bagian otak yang mana nih yang terpengaruh oleh atau jadi rusak gitu akibat dari penggunaan narkoba ini? Bagus banget loh pertanyaannya. Nah, jadi kerusakan otak yang terjadi jika orang mengkonsumsi atau menggunakan narkoba itu ada di bagian forebrain. Nah kan bagian otak ini banyak nih, ada forebrain, ada midbrain dan lain sebagainya. Nah di bagian otak forebrain juga ada bagian-bagiannya tuh, ada cerebrum, ada juga thalamus dan juga hipotalamus. Nah jadi orang yang menggunakan narkoba atau sabu itu yang langsung digrogotinya itu bagian hipotalamusnya, karena kan bagian hipotalamus ini yang berfungsi atau memiliki kegunaan untuk mengontrol bagaimana emosi seseorang, emosi kita sendiri, dan juga bagaimana behavior of motivasi kita. Nah jadi orang yang mengalami stres akan condong akan menyerbu atau menggerogoti bagian otak, yaitu hipotalamusnya, karena hipotalamus tadi ini yang berfungsi untuk mengontrol emosi dan juga stres yang ada dalam diri kita. Nah seperti itu sih. Ini menarik sih, ini temuan yang menarik. Jadi setelah dipikir-pikir bisa jadi nih ya, ketika orang mengalami stres dia larinya ke hal yang kurang baik gitu untuk tubuhnya, itu dengan narkoba. Tapi ternyata narkoba yang diharapkan bisa meringankan kadar stres itu justru membuat semakin memperburuk. Memperburuk karena ternyata bagian otak yang udah dibilang Foni tadi di bagian forebrain yang tepatnya hipotalamus itu justru terganggu karena penggunaan obat terlarang. Iya, bukan mengontrol lagi kan. Iya, jadi kacau gitu, yang seharusnya mengontrol emosi. Nah, kalau misalnya tidak disarankan narkoba, kira-kira ada nggak saran lain gitu, Fon? Ada dong. Nah, banyak nih solusi yang mungkin bisa digunakan untuk gimana sih menghadapi stres. Nah, yang pertama itu bisa nih sharing-sharing dengan teman kita. Mungkin teman-teman nih sering mengalami stres kan, bisa melakukan sharing dengan teman yang mungkin kalau sulit untuk banyak orang, mungkin lebih spesifik gitu, lebih kita percaya, kita satu-satu gitu. Iya, satu-satu. Dan kita berusaha minta gimana sih solusi untuk saya gitu. Nah, yang selain itu juga kita bisa melakukan aktivitas kita yang berbau positif, yang bisa itu melakukan hobi kita, atau mungkin kita berolahraga. Nah, kalau kita melakukan aktivitas atau kesibukan yang positif akan berdampak mengurangi rasa stres dalam diri kita. Oke, jadi ini menarik sih. Tadi Poni menyarankan untuk sharing sama orang di sekitar, kemudian untuk berolahraga dan juga melakukan hobi-hobi yang positif yang membuat kita menekan rasa stres itu. Nah, ternyata dari saran Poni itu aku melihat bahwa sebenarnya stres ini ketika kita salah itu bisa berdampak ke kesehatan fisik kita. Iya, tapi nggak cuma kesehatan fisik, itu juga bisa mengganggu kesehatan mental. Itu, jadi aku menemukan temuan baru gitu dari diskusi kita tadi. Yang mana sebenarnya kesehatan mental itu penting gitu kan. Kesehatan fisik memang sangat amat penting, tapi kesehatan mental juga tidak kalah penting. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mengalami stres gitu, kalau misalnya mungkin ada kan ya saat-saat dimana kayaknya kalau kita cerita tuh nggak ada jalan keluar, gitu kan. Buntu gitu kan. Atau mungkin udah ngerasa di ujung, kayaknya juga nggak bisa ngelakuin hobi atau nggak bisa berolahraga tuh, kayaknya nggak ada keinginan gitu. Mungkin kalau memang udah separah itu dan udah seserius itu, boleh pergi mencari bantuan ke pihak profesional gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Fani sendiri gimana nih? Nah, kalau dari pendapat saya nih ya, tidak usah terlalu takut ya kalau mengalami stres, karena pada umumnya nih ya, semua orang pasti mengalami yang namanya stres. Baik itu stres dari stres yang ringan ini seperti mungkin beban pekerjaan dari deadline-nya mendadak gitu. Terus yang kedua itu mungkin tugasnya banyak banget, belum lagi ikut suatu organisasi mungkin yang menguras tenaganya sehingga pikirannya stres gitu. Yang berikutnya juga mungkin karena pasangan. Nah kan kita kan nggak tahu nih cerita-cerita teman-teman bagaimana, atau mungkin dari sisi seperti yang dihadapi oleh Nia Ramadhani tadi dari sisi keluarga, yaitu ekspektasi orang-orang sekitar juga terhadap dirinya gitu. Nah jadi nggak usah terlalu takut dengan hal itu, karena itu secara umum dihadapi oleh atau dialami oleh semua orang. Oke.
Jadi mungkin bisa kita simpulin nih kalau untuk faktor-faktor dari penyebab stres itu tadi apa aja, Pak? Ada 3 ya. Tadi yang pertama itu adalah dari sosial, yang kedua itu kepribadian, dan yang terakhir itu adalah gen. Nah, jadi kan ada nih faktor-faktor stres yang sudah dipaparkan tadi. Nah, boleh nih teman-teman menyikapinya dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kalau boleh tahu, Yesi boleh nggak merangkumkan apa sih, bagaimana sih menyikapinya? Oke, tadi mungkin sedikit kali ya. Jadi memang stres itu adalah hal yang normal, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi stres itu sendiri, ya kan? Kalau misalnya dari kami kelompok 10 dan dari hasil diskusi kami berdua juga menyarankan untuk melakukan hal positif dengan melakukan hobi, melakukan olahraga, terus juga bisa sharing ke teman-teman yang dipercaya. Tapi kalau misalnya memang sangat membutuhkan profesional, boleh mencari bantuan profesional gitu sih. Oke deh, mungkin sekian dari kelompok kami. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan analisis kasus yang kami bawakan pada kali ini, dan kami mohon koreksi dan kami juga terbuka untuk diskusi di kolom komentar untuk teman-teman yang mau ikut diskusi terkait tentang stres atau tentang topik yang kami bahas di video ini. Saya Foni Simbon, Saya Yesi Sianturi, pamit undur diri. terima kasih dan bye-bye.